Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu ta'ala fi subhanaka a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang kami muliakan Bapak Haji Rais, yang kami hormati Ananda Haji Suhendra ST selaku Secam Pondok Arif, yang kami hormati Bapak Haji Murtado ST Lurah Pondok, yang kami hormati TKM Mushola Anifas, yang kami hormati TKM Masjid Al-Mu'ana, Bapak Ketua RW dan Ketua RT Serhubungan RW 06 yang kami muliakan. Pertama, mari kita baca puja dan puji Asmaul Rahman dan Malafik sebagai ungkapan rasa syukur. Malam hari ini Allah masih banyak memberi nikmat kepada kita sekalian sehingga bisa hadir di masjid ini dalam rangka silaturahim dan tolebel ilmi. Mudah-mudahan langkah kita, ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar. Bapak rahimahullah, bahwasanya pada malam hari ini seyogianya pengajian rutin yang diadakan pada malam Sabtu karena musimnya musim Maulid, maka mudah-mudahan ini kesempatan yang baik memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita tahu bahwa sebagai manusia banyak khilaf dan dosanya. Maka pada kesempatan ini kami harapkan kepada Pak Ustadz nanti bisa mengingatkan kembali bahwa begitu perjuangan Rasulullah begitu besar mengangkat kaum wanita. Untuk itulah pada kesempatan ini kami mengharapkan bimbingan dan suri teladannya bisa disampaikan kepada para jamaah dan kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang baik, dan juga terima kasih kepada panitia kecil yang telah menyediakan tempat dan hidangannya untuk kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat pada malam hari ini dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Haji Sugito selaku Ketua Majelis Taklim Fakultas atas sambutannya. Baiklah hadirin sekalian, Bapak dan Ibu, untuk berikutnya kami persilakan sambutan dari Bapak Lurah Pondok Pucung, dalam hal ini Bapak Haji Murtado ST. Untuk pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minal syahidin wal syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Faiz Al-Hafan, penceramah kita alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita. Yang saya
Camat Pondok Aren, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Sekcam Haji Hendra MSI, alhamdulillah juga sudah hadir. Yang saya hormati Ketua DKM Musola Al-Ikhlas, segenap panitia Maulid yang alhamdulillah sudah sukses pelaksanaannya Maulid ini. Yang saya hormati Ustadz Deden Firdaus, yang saya hormati Ketua RW Pondok 06, alhamdulillah ini Pak Haji Gunawan. Yang saya hormati para RT-nya. Waduh, dulu saya berapa nih Pak? Saya 9. Luar biasa nih Pak RW di sini 11 RT, luar biasa Pak. Yang saya hormati, alhamdulillah kami didampingi sama staf 2 orang yang selalu setia. Yang saya hormati para alim ulama, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para ibu-ibu, bapak-bapak, yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak menghilangkan rasa hormat dan batin saya pada acara ini. Yang saya hormati juga ini Ibu Tim Kosidah, sungguh luar biasa tadi ya suaranya. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita sama-sama atas izinnya bisa berkumpul di sini dalam rangka mengikuti acara yang sangat sakral, ya, walaupun ini sunnah tapi sakral ya, karena mengingat hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini kita kumpul bersama-sama di sini mendapat ridho, rahmat, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin dan tabiina, dan juga kepada kita semua yang mudah-mudahan sampai detik hari ini kita masih istiqomah di dalam melaksanakan syariatnya. Hadirin yang berbahagia, rahimakumullah. Yang pertama kali saya terima kasih telah diundang ke sini mengikuti acara ini. Ya kebetulan juga memang acara yang hari ini acaranya baru cuma Sabtu. Ya, mungkin kalau 2 ya mungkin diwakilkan kali karena, tapi alhamdulillah mungkin ini atas izinnya saya juga bisa kenal ya dengan bapak-bapak yang ada di sini. Sebetulnya saya sudah tidak asing juga. Saya pernah juga sekretaris kelurahan di sini hampir 2,5 tahun dulu. Tapi saya belum pernah nyampe di sini ya Pak. Ya Pak ya. Karena nggak pernah diundang kan. Mungkin kalau diundang saya hadir. Makanya saya 5 tahun saya hadir lagi di sini. Saya bisa kenal alhamdulillah ya. Sudah nggak asing lagi, nama saya tuh Murtado. Ya. Jadi saya di sini 2015 dulu jadi sekretarisnya Pak Lurah Jenudin. Ya, beliau pensiun sekarang. Nah, kemarin juga ada Lurah Ramakmun. Ramakmun sudah sini Pak? Sering. Oh, kesini ya? Nah, alhamdulillah juga itu. Jadi entah kenapa program pemerintah kita juga tidak paham. Saya juga jadi lurah di Pondok Aren waktu kemarin itu. Jadi diputer-puter itulah. Jadi program pemerintah Ibu Wali Kota kita tidak tahu. Ya mudah-mudahan pegawai negeri itu memang ya sudah siap ditempatkan di mana saja. Saya bangga juga ditempatkan di Pondok Pucung karena Pondok Pucung ini bukan kampung santri tapi masyarakatnya baik ibu-ibu, bapak-bapak tuh guyup. Saya berapa kali menghadirkan, tanya di Pak Kiai ini, berapa kali ketemu dengan Pak Kiai. Jadi banyak pengajian-pengajian yang di hampir setiap malam itu banyak pengajian. Saya sangat bangga. Begitu juga dari ibu-ibu. Mudah-mudahan kampung Pondok Pucung ini terus menjadi kampung yang barokah. Amin. Selanjutnya, Bapak-bapak sekalian, dalam kesempatan ini saya sampaikan, memang Pondok Pucung ini banyak
sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Di antaranya dalam rangka menyambut HUT Tangsel yang ke-11 ini, saya canangkan bahwa setiap RW, masing-masing RW-nya dan RT-nya harus berlomba-lomba untuk menghias atau memeriahkan, menjaga lingkungannya, baik itu kebersihan, ya, baik itu keamanan, kenyamanan. Ini saya sudah canangkan beberapa RW, bahkan di Pondok Pucung ini sangat luar biasa. Dari 17 RW itu 11 RW yang sudah bebas jentik. Alhamdulillah nih, makanya saya nanti ke depan ini mau deklarasi nih, karena di Pondok Pucung, baru Pondok Pucung yang memang bebas jentik, termasuk RW 6 ya, ya 96 ya, berarti kan 98 ya. Nah, saya bangga di situ, alhamdulillah. Nah, jentik ini ibu bapak sekalian, ini adalah wabahnya demam berdarah. Jadi kalau ini bisa kita atasi, bisa kita tangani secara bersama-sama, maka demam berdarah masih berkurang. Karena kemarin itu kita ada MOU perbatasan di Jakarta Selatan dengan Tangsel. Bahkan di sana itu sudah bebas semuanya tuh di Jakarta itu. Makanya hubungan antara orang bisa diatur kata dia. Tapi kalau hubungan antara nyamuk ini susah. Takutnya nanti di Tangsel karena dia terbang ke Jakarta, perbatasan kemarin itu. Tapi alhamdulillah itu jadi dicanangkan. Maka dari itu saya juga mohon kepada Pak RT, Pak RW, ayo terus jangan henti-henti nih ibu-ibu juga. Jadi itu demi kita, demi anak-anak kita, demi kesehatan kita semua, ya. Jadi itu nggak repot kok kalau kita ya paling berapa menit kita lihat kiri kanan got dan lain sebagainya. Nah, tadi terkait kepada Pak RW tadi mengeluhkan di sini masih adanya banjir. Jadi memang perlu saya sampaikan di sini, sebetulnya sekarang itu nggak ada alasan lagi untuk kampung kita ini bermasalah. Karena apa? Sumber dananya itu banyak. Sekarang itu ada dana APBD, ada dana kelurahan, ada dana reses dewan, ada dana juga dari BKM. Harusnya nggak ada celah. Tapi ini saya coba nanti saya cek nih usulannya Pak Agun, Pak Gunawan, Pak RW. Jadi apakah nanti ini harus pakai APBD? Kalau pakai dana desa, Pak RW nanti 2021 itu pasti terlaksana. Karena 2021 itu dana desa akan besar, bahkan mungkin bisa sampai 1 M. Kalau sekarang itu cuma 388.000 juta. Jadi infrastrukturnya cuma 100 juta, satu kelurahan. Tuh. Tapi kalau nanti insya Allah ya, soalnya RW 4 di RW 6 ini itu sudah kita cek juga, itu semuanya sudah bagus. Makanya RW 4 ini sudah dicanangkan sebagai kampung perilaku hidup bersih dan sehat. Saya pikir RW 6 juga ngikut gitu loh. Ya, jadi tapi bisa ngikut kan nanti. Nah, nanti buatnya itu kita berusaha pelan-pelan. Jadi nanti kita cari solusi yang terbaik. Saya pikir order itu sudah terlaksana, saya pikir itu sudah solusi. Ternyata masih belum, ya. Tapi nggak apa-apa sih, kan airnya cuma lewat doang kan, nggak berjam-jam, cuma seberapa jam gitu. Insya Allah Pak RW nanti kita akan kawal. Awalnya besok kita di Musrembang, mungkin tadi antara Januari ya. Februari kita Musrembang. Walaupun tidak banyak Musrembang itu, mungkin kan bertahap nggak masalah. Karena dana desa Musrembang itu, dana kelurahan itu atau kelurahan itu cuma 2 miliar Pak. Jatahnya tuh setahun. Nah kalau sampai kata satu kelurahan tuh
Jadi kan cari yang skala prioritas. Tapi ini mungkin nanti mudah-mudahan karena di tempat lain, terutama di kampung-kampung itu sudah alhamdulillah jalan, drainase itu sudah cukup. Yang alhamdulillah lagi dari 11 RW di Pondok Pucung ini komplek yang elit yang tidak bisa kita salurkan dananya. Jadi makanya di Pondok Pucung ini termasuk kecil penyerapannya Pak, karena tidak bisa kita bantu. Kalau komplek Bintaro itu nggak bisa kita bantu, gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan adanya itu mungkin nanti insya Allah ini Pondok Pucung Indah ini kita prioritaskan, skala prioritas. Nah untuk itu sekali lagi saya sampaikan kepada Pak RW, mari ya apa yang sudah dilakukan terkait kepada tadi jentik dan lingkungan keamanan itu terus kita lakukan. Ya. Mudah-mudahan dengan Tangsel yang ke-11 ini, ya yang ke-11 tahun ini, mudah-mudahan semuanya itu sesuai dengan cita-cita apa yang diceritakan oleh Ibu Wali Kota. Saya rasa itu saja kali ya. Nanti kita bisa, karena kebetulan besok juga saya sudah mulai lagi di sebelah di Pak Pengurus ini, di alhamdulillah ya. Saya rasa itu ya, saya rasa itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, sekali lagi saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lurah, Bapak Haji Bendara SC yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa terlaksana dan Pondok Pucung komplek ini bisa bebas banjir, terutama di tahap 2, terutama jalan utama sana Pak. Itu kalau hujan baru udah kayak kali mana ya, kali Ciliwung ya. Memang lewat aja, tapi kadang-kadang kalau dia ada mobil lewat ya masuk juga ke rumah. Dan Pak RW sudah berusaha membuat folder, tapi itu pun juga masih belum cukup. Baiklah, mungkin untuk kedepannya sama-sama dengan Musrembang tadi, mudah-mudahan kita di komplek Pondok Pucung ini akan terbebas dari banjir. Amin ya robbal alamin. Baiklah hadirin sekalian, untuk sambutan yang kedua pada Bapak Camat Pondok Aren yang dalam hal ini diwakili Bapak Sekretaris Camat Bapak Haji Surendra SC. Kepada beliau kami persilakan. Ya. Baiklah hadirin sekalian, untuk menginjak acara berikutnya yaitu antara inti kita pada malam ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW akan tausiah dia sampaikan oleh Al Ustadz Haji Faiz Al Hakam. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman
Bismillahirrahmanirrahim. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para sesepuh, ada Pak Sekcam, Pak Jenderal, Pak Haji Murtabah selaku lurah Pondok Pucung yang dulu kita kenal membantu Pak Haji. Iya. Sekarang beliau naik, mudah-mudahan berat badannya nggak naik lagi. Karena banyak kan begini ngumpul begini madang mulu jadinya kan ya. Itu beratnya jadi pejabat begitu, diundang maulid makan lagi nggak mau baik. Tapi yang penting sehat ya Pak ya. Ada ketua DKM Masjid Al Muawana, Pak RT, Pak RW semua yang hadir, seluruh jamaah, wabil khusus pengurus musola Al-Ikhlas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir dalam perayaan haflah Maulidir Rasul. Dalam istilah bahasa Arab, haflah, apa haflah itu? Pesta sebenarnya. Cuman bedanya kalau Nabi mengadakan pesta itu satu kambing Pak minimal. Cuman di sini tadi kambingnya diikat lari-lari. Tapi minimal dengan haflah ini kita ini berbahagia sebagaimana berbahagianya alam bisa dilahirkannya Nabi. Batu bahagia, pohon bahagia, tanah bahagia, gunung pun bahagia. Kalau saya jelaskan mungkin terlampau lebay, tapi nampaknya memang seperti itu. Batu-batuan mengucapkan salam sama Nabi ketika Nabi masih kecil. Nabi pernah berdiri di atas gunung, gunung itu goyang, ditepuk sama Nabi punggungnya gunung. Gunung, diam kau, aku di atasmu Muhammad SAW. Diam gunung. Model kita nggak bakal sanggup. Iya, makin ditepuk makin goyang ya. Gitu ya. Sampai pohon pun ketika Nabi lewat menutupi. Inilah yang kemudian dalam lagunya Umi Kulthum, Masya Allah, lagu yang sangat indah yang pernah saya nyanyikan gak tahu bertahun-tahun yang lalu. Saya suka banget dengan lagu itu, gak tahu ibu-ibu suka apa enggak, tapi kayaknya ibu suka tapi gak tahu ngerti apa enggaknya ya. Saya nyanyikan saja dulu ya, karena ibu-ibu ada qasidah itu. Ulidal huda fal kainatu diya'u. Kalau ada organnya itu, kalau ada geseknya. Ulidal huda fal kainatu diya'u. Udah gesek beda-beda Pak. Wa famuz zaman tabassumun wa thana'u. Ar-ruhu wal mala'ul mala'iku hawlahu. Ar-ruhu wal mala'ul mala'iku hawlahu. Masya Allah, kalau itu ngerti artinya, wa famuz zamani tabassumun wa thana'u. Mulut yang ada di dunia ini semua tersenyum ketika Nabi lahir. Gunung-gunung tersenyum. Makanya ada gunung Uhud. Kata Nabi, hadza jabalun yuhibbuni wa uhibbuhu. Ini gunung aku cinta kepadanya, dia cinta kepada aku. Coba model kita, Pak Lurah teman sama gunung, kata ini gila. Bener banget itu soal apa kagak? Ya,
Tapi Nabi manusia super, manusia luar biasa. Gunung pun dicintai. Sampai-sampai dikatakan dalam hadisnya, aku paling kenal batu-batuan Mekah dan Madinah. Bisa dibayangkan, Nabi paling kenal sama batu. Saya yakin di sini yang kenal batu yang demen cincin doang. Iya, kalau di sini. Tapi masya Allah, yang namanya Nabi, batu pun kenal beliau. Masya Allah, luar biasa. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Artinya dari sini kenapa tadi saya di awal membacakan firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu uswah. Kalau saya memahami uswah itu sesuatu yang sulit diikuti, Bu. Contoh. Bapak-bapak saya yakin nggak tahu bisa apa nggak kayak Rasulullah. Contoh kecil. Orang bicara sunnah, padahal bohong kalau menurut saya. Bohong banget. Sombong, terlampau sombong berbicara sunnah. Tahunya malam Jumat sunnah Rasul. Bunuh berapa Yahudi itu. Saya itu mohon maaf kenapa saya kalau ngisi maulid Nabi ceramah kemana-mana nggak pernah pakai sorban. Karena saya merasa saya tidak akan mampu mengikuti akhlak Nabi. Nggak usah jauh-jauh bicara makan. Nabi itu sedikit makan. Kalau kita dikit-dikit makan. Bener gak? Sedikit-sedikit makan pun gak sama kayak Rasul. Nabi memang setiap kali makan lauknya satu, garam doang, cabai doang. Sanggup gak? Makanya Nabi ketika ditawarkan lauk sama istrinya Aisyah radhiyallahu an, ya Aisyah punya lauk apa? Apa kata Aisyah? Punya lauknya cuka ya Rasulullah. Bapak-bapak, bagi bapak yang ingin mengikuti akhlak Nabi, ibu tolong tes suaminya di rumah, kasih cuka makan lauknya. Bagaimana respon bapak-bapak? Siap nggak mengikuti akhlak Nabi? Artinya biar kita tahu kehebatan Nabi, Pak. Tapi hebatnya Nabi di saat dikasih lauk cuka, Nabi mengatakan apa? Ni'mal udum al-khol, ni'mal udum al-khol. Paling enak-enaknya lauk cuka. Beda sama kita, lauk banyak, cuman itu namanya ibu-ibu kan, sayur asem baik hobinya. Apalagi orang Betawi, tinggal narik doang asemnya, iya, tinggal nyengket doang. Kalau bahasa orang Betawi, akhirnya kan biasa yang namanya. Lakinya kemudian di saat bininya senang dengan sayur asem, lakinya orang senang. Merengut kata bahasa saya bilang. Iya, makan sayur asem lagi, ikan asin lagi. Ngoceh, cuman sayang, ngocehnya doang, habis. Ini bedanya kita dengan Nabi. Mohon maaf, padahal sayur asem itu ada asemnya, ada cabenya, ada garamnya, macam-macam. Nabi setiap kali makan satu lauk, garam saja, cabai saja. Gak percaya? Monggo dicek hadisnya. Gitu. Saya coba gak sanggup, Pak. Kemudian yang selanjutnya, hadirin yang dirahmati, ini bicara lauk, Pak, bicara lauk. Kemudian yang selanjutnya, ibu-ibu, Bu, suami itu ibu baik apa tidak tergantung baik tidaknya sama ibu-ibu. Mohon maaf Bapak, jangan merasa baik dulu sebelum ibu mengatakan baik. Khiyarukum alqafukum li ahli. Suami yang paling baik adalah yang paling lembut kepada istrinya. Mohon maaf, digoda dengan istri cemburu saja kita marah, gagal kepada Allah. Mohon maaf, istri Bapak ada cemburu? Gak ada di sini Maya. Di sini gak ada. Gak ada di sini. Masya Allah, Nabi Muhammad istrinya ngomel, seorang Nabi, mohon maaf, yang dijaga dari dosa, istrinya ngomel, nunduk.
Beda sama kita. Lu kan gua kasih duit tiap hari, ya kan? Lu tinggal di rumah doang, gua yang suka sumbel. Tinggal masak gua tuh ogah, diomongin lu manggil, dan kita ngoceh. Betul kan? Nabi enggak tuh. Walaupun yang ngasih nafkah Nabi, tapi ketika istrinya misalkan terjadi sesuatu, apa cemburu atau lain-lain, Nabi itu diam. Makanya hadirin, ini mohon maaf, saya menerapkan sunnah-sunnah Nabi angkatan. Contoh kecil, mohon maaf, Nabi mau tahajud saja cium istrinya. Pak Haji Hendra sok tes, mau tahajud cium istrinya, saya yakin gagal tahajudnya. Ya mohon maaf ini mohon maaf, realistis Pak, realistis. Apalagi bini udah berdakan dalam Jumat, udah bakal buru-buru tahajud. Betul kan? Tapi Nabi luar biasa loh. Mau tahajud cium istri dulu, kemudian ngomong sama istrinya, wahai istriku, izinkan aku menghadap Tuhanku. Ketika Nabi ditanya, ya Rasul, kenapa kau tahajud izin sama istri? Apa kata Rasulullah? Siangku untuk mencari nafkah, malamku hak untuk menyelimuti istriku. Makanya sebenarnya malam itu hak nyelimutin istri. Makanya ketika tahajud, Nabi gak mau istrinya ngedumel. Bangun izin sama istrinya. Mohon maaf, model kita udah izin bisik-bisik, apalagi sampai nyium. Alah, model Pak Haji Hendra lagi masih muda. Model saya tuaan be. Tuaan model. Kata kalau aki-aki mah tertarik apa dengan kayak gini. Yang aki-aki Pak, mohon maaf, ada orang yang mengatakan, mohon maaf ya Pak, bapak-bapak yang gak punya istri, yang istrinya sudah meninggal, ada di sini? Ada ya? Ya Allah, Bapak bisa dibayangin, Nabi itu istrinya meninggal, setelah itu dinikahkan sama perawan, bener-bener tinting perawannya. Ya, tapi Nabi tetap ingat sama istri yang pertama. Tuh. Artinya mohon maaf, tuduhan dengan orang-orang kafir Nabi itu dikatakan goyang kawin, bohong belaka ternyata. Saya melihat hadis-hadis Nabi dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi begini Pak, bagi bapak-bapak yang pernah punya istri dan meninggal, mampu nggak mengikuti akhlak Nabi ini? Bagaimana caranya? Nabi itu kalau ingat istrinya punya duit, dibeliin makanan. Lalu ngomong sama bini mudanya, Aisyah, ini ada makanan. Kamu keliling ke teman-temannya Khadijah, bagiin ke teman-temannya Khadijah, salam dari Siti Khadijah. Udah ketahuan bini pertama meninggal. Ya karena bini pertamanya nyuruh bini kedua. Model kita orang bakal sanggup. Pak Haji itu sanggup gak gitu? Pak Haji satu dah. Yang lancip tadi pecinya gitu aduh. Mohon maaf pada Allah, gak nyanggup Pak. Nabi Muhammad pernah punya duit banyak, beliau bisa membeli satu kambing Pak. Ketika kangen sama istrinya, dia beli kambing satu, ditarik ke rumah, kemudian minta sama istri mudanya, wahai Aisyah, asain golongnya. Buat apa ya Rasul? Ini motong kambing. Kambing buat siapa ya Rasul? Apa kata Rasul? Ini kambing saya potongkan atas nama Khadijah. Yang nasa golong ini mudanya. Tuh. Tapi kambing yang dipotong atas nama bini tuanya yang udah meninggal. Begitu motong Aisyah, ini kepalanya tolong pegangin, aku yang motong kata Rasul. Habis begitu kemudian dicacatkan semua tulangnya, apa rapi dagingnya. Kemudian Rasulullah ngomong sama Aisyah, bini mudanya Aisyah, ini daging bagi-bagi teman-temannya Khadijah. Salam buat teman-temannya Khadijah dari Khadijah. Siti Aisyah luar biasa cemburunya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi siap dicemburui, beda sama kita. Makanya nggak pernah dikawin lagi kan nggak
nggak berani dicemburui. Subhanallah. Artinya kalau dicemburui berarti siap sabar seperti sabarnya Rasulullah dicemburui sama Aisyah radhiyallahu luar biasa ini. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, barangkali Bapak bagaimana menyayangi istri. Mohon maaf, saya ketika baca hadis ini Pak, malu ketika ketemu istri saya. Ini namanya orang laki-laki Pak. Lihat wadon bening dikit juga udah. Atau Pak Haji Pak, ketua kali kali ya. Kalau saya mah masih sih sebenarnya. Ya, kalau Pak Lurah nggak tahu, insya Allah enggak kayaknya. Mohon maaf, saya nggak mau nerangin orang saya. Allah, saya sering nangis banget. Saya kan ustaz, saya kan suka ngasih tahu orang suruh baik. Kenapa saya nggak suka wasiat? Gitu loh. Kenapa demikian? Ya Allah, Nabi ketika ditanya, ya Rasul, kenapa kau demen banget sama istrimu yang pertama? Jadi Nabi itu Pak punya bini yang punya anak dua, ya. Satu Khadijah 6 orang, yang keduanya Maria Qibtiyah dari Mesir 1 orang. Jadi Maria Qibtiyah punya anak 1 dari Rasul, kemudian Siti Khadijah punya anak 6, dari Nabi punya anak 7. Laki-lakinya 3, perempuan 4. Gitu. Ketika ditanya kenapa kau begitu cintanya sama Khadijah ya Rasulullah, bagaimanapun juga Khadijah adalah perempuan yang melahirkan putra putriku sampai 6 orang. Dia berjuang melahirkan anak saya. Dia berjuang menyusui anak saya. Dia Masya Allah luar biasa. Makanya pantas kalau guru saya Abu Fasir Pandeglang. Saya main ke sana itu nasihatin saya, kalau kamu nanti bini kamu hamil, kamu nabung ya. Buat apa Kiai? Kalau lahir kasihin, dibeliin emas. Kenapa? Bapak-bapak mohon maaf, ibu-ibu, waktu masih perawan itu cantik loh, langsing, punya anak atu udah boleh bendol, punya anak 2 mekar, punya anak 3 bulet. Kenapa seperti ini ibu badannya sampai kayak gini? Ini perjuangan membesarkan anak-anak dari bapak-bapak, Masya Allah. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hebatnya Nabi luar biasa. Kenapa Nabi? Di zaman Nabi yang namanya perempuan itu betul-betul dimuliakan luar biasa. Perempuan itu sebenarnya Bu, gak hak untuk menyusui anak, gak wajib menyusui anak. Yang wajib menyusui anak Pak Gito. Pak Ustaz, saya gak punya susu. Cari perempuan yang bisa menyusui anak Pak Gito, bayar. Sekarang pertanyaannya adalah, Pak Gito, anaknya disusuin sama istrinya Pak Gito, bayar gak? Padahal gak wajib istri Pak Gito nyusui. Ibu-ibu kan nanti malam nih ngomong sama suaminya, kata Pak Ustaz kan gak wajib nyusuin, boleh bayar. Monggo ditagih kalau ibu kepengen masuk neraka. Kenapa saya ngomong kayak gini Bu, mohon maaf. Ternyata Nabi menjelaskan kepada Khadijah, jadi luar biasa Islam ini. Kepada Aisyah, kepada Fatimah istrinya Ali. Ternyata sahabat Ali itu mohon maaf kayak Pak Haji Endra, kayak Pak Haji Montaldo. Ya, kenapa? Aktif jadi pejabat sahabat Ali itu. Anaknya mohon maaf yang ngasuh istrinya, yang nyusui istrinya karena gak punya, pejabat yang luar biasa. Karena saat itu belum ada gaji pejabat, belum ada. Gaji pejabat itu muncul zaman sahabat Utsman, mulai ada. Ya, sahabat Ali itu ide-ide perang, ide-ide karena goncangnya pemerintah di saat itu. Makanya luar biasa intensifnya di pemerintahan, luar biasa. Hingga jarang di rumah, nangis istrinya, ya Rasul, yang ngandung saya, yang numbuk kandung saya. Apa kata Nabi? Sabar. Dengan kau keluar keringat di saat menumbuk, di saat menyusui, di saat mencuci dari pakaian suami dan anakmu, Allah Subhanahu wa ta'ala merontokkan dosa-dosamu. Makanya saya bilang, ibu pengen masuk surga, ya udah, jangan minta
Bapak kalau sayang sama istri, biar istri masuk surga gampang. Bapak pakai blue jean, pakai jean, buru kempang. Yang lumpurnya banyak itu, iya kan? Kemudian kasih ke istri, Mas, tolong cuciin ya, Mas. Semakin keringatnya banyak, dia ngocor berjuang untuk suaminya. Kalau istrinya tulus, maka istrinya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki yang kami bocor. Luar biasa. Artinya dari sini Bapak Ibu, sebenarnya Islam yang diajarkan Rasulullah sangat seimbang. Gak peduli kita laki-laki, gak peduli kita perempuan, sebenarnya sama dimuliakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman hebatnya, saya masih kadang-kadang bingung Pak, mohon maaf, saya makanya ini kalau saya jelaskan, Masya Allah, serba salah saya ngejelasin, gak dijelasin salah, jelasin salah. Kenapa? Nabi itu tidak pernah nyium anak kemudian gak doa. Nabi tidak pernah nyium anak tidak doa. Berarti Nabi nyium anak pasti doa. Apa yang dibaca Nabi ketika nyium anak? Saya hafal banget doanya, maksudnya saya pengen nyontohin, gagal mulu. Allahumma inni uhibbuhu wa ahibbahu wa ahibba man yuhibbuhu. Ya Allah, aku cinta kepadanya, cintai dia, cintai orang yang mencintainya. Setiap nyium. Pertanyaannya, Bapak nyium anak Bapak, ada doanya enggak? Minimal ingat Allah enggak ada. Yang ada kadang-kadang dijewer bocah ini, bocah jelek, ini bocah hitam, ini anak siapa? Ini bocah pinter, Allahnya hilang. Ini anak Bapak, ini anak mata wayang, apa yang disebutin Allah hilang. Betul Pak? Masya Allah. Ini mohon maaf dipraktekkan saya Pak. Saya mohon maaf semenjak nikah saya hafalkan hadis-hadis Rasulullah bagaimana menghargai istri lain-lain. Tapi gagal dulu. Nabi Pak, ketika ada anak kecil ngompol, nih Pak, mohon maaf, Hasan Hussein, Nabi lagi khotbah, naik mimbar, kencing, Nabi khotbah, cor. Ayo, model kita berani nggak? Saya pernah Pak. Jadi gini, Nabi itu kalau ngasih makan anak persis seperti nenek kita dulu. Bagaimana caranya? Nabi punya makanan dimasukkan mulut bayi. Bapak Ibu kalau pengen punya anak yang nurut banget, seperti itu caranya. Caranya makanan Bapak dimasukkan ke mulut bayi. Itu anak tidak akan melawan sama orang tua. Itu dalam kajian psikologi Islam yang saya baca, anak yang kenyang ludah orang tua maka dia tidak akan berani membantah perintah orang tuanya. Makanya zaman dulu ketika ibu kita kasih makan anaknya dengan ibunya sama ibunya, banyak sekali perempuan-perempuan yang dinikahkan oleh orang tuanya walaupun dijodohin dan sukses. Zaman sekarang gak kayak sanggup Pak. Bagaimana dari Indomaret beli apa? Bubur. Termasuk mohon maaf ibu, istrinya Rasul kalau habis makan megangin tangan Rasul. Itu lagi. Makanya istrinya Rasul Siti Khadijah luar biasa loh. Hartanya Khadijah segitu banyaknya siap diberikan pada suami untuk berjuang. Setianya luar biasa istri Rasulullah SAW. Coba ibu jangan sekarang, Pak, Bapak nanti pulang-pulang makan, nanti pulang habis madang kelar, nih pakai tangan tuh, ibunya semangat. Sanggup nggak? Nggak akan sanggup. Nabi menjagain tangannya loh sama Khadijah. Lain katanya Nabi. Tuh kan lain banget jawabannya. Emang Pak Jenderal nggak bisa kalau kayak gitu. Ternyata istri yang kenyang ludah orang suaminya, maka istri itu gak akan berani lawan sama lakinya. Makanya dirancang istri yang ngotot sama suaminya, istri yang cemberut kepada suaminya, nanti ketemu Allah di hari kiamat, Allah pasti cemberut sama perempuan itu.
Ibu pengen dicemburutin Allah, apa kepengen enak di dunia? Saya yakin tidak mau dicemburutin Allah. Makanya perempuan-perempuan solihah gak berani ngomong sama suaminya, gak berani cemberut sama lakinya. Kalau sayang bapak hadirnya itu gak sama istri. Tapi ya Masya Allah luar biasa, Nabi tidak pernah marah sama istrinya. Nabi Masya Allah mengangkat istrinya Aisyah radhiyallahu anha masih bocah Pak, masih senang main-mainan. Nanya sama Siti Khadijah, sama Siti Aisyah, Aisyah itu kan putrinya Suhaib Abu Bakar, mainan anakmu mana? Tuh hebatnya Nabi itu. Jadi ketika Aisyah dibawa ke rumahnya Nabi, mainan Aisyah dibawa. Aisyah pengen mainan ditemenin sama Nabi. Model kita gak sanggup, luar biasa. Masya Allah, akhlaknya Nabi tingginya luar biasa. Yang jadi hebat hadirin, pernah terjadi Nabi gendong bocah. Gendong bocah, ngompol Pak. Sahabat Ali mukanya merah ketika melihat Hasan itu digendong sama Nabi, kemudian ngompol di dada Nabi. Dada yang segitu mulianya ternyata diompolin sama anaknya sahabat Ali, cucunya Rasul. Tapi hebatnya Nabi Pak, di saat anak ini ngompol, bukan malah kayak kita, Masya Allah bocah pinter amat ngompol kakeknya, enggak, dia peluk anaknya. Cucunya, wah cucuku, terusin ya nak, terusin. Masya Allah. Kenapa dibedah dalam teori pendidikan? Anak yang suka dibentak ternyata IQ-nya turun 3-7 grade. Makanya Nabi tidak mau yang namanya bentak anak, karena mohon maaf, anak yang dibentak IQ-nya rendah 3-7 grade. Yang keduanya, mohon maaf, hubungan seksualnya di saat remaja atau dewasa dia tidak jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya diinformasikan perempuan kita, negara Islam yang berkembang, bukan negara modern, negara Islam yang berkembang itu rata-rata perempuannya hamil di luar nikah 75%. Kenapa demikian? Negara yang berkembang itu rata-rata bapaknya asik dengan kerjaan, usaha dan lain-lain, kurang dekat sama anak-anaknya. Ini dalam teori pendidikan terkini. Kenapa Nabi sebut hebatnya sama anak-anaknya? Ternyata efek dari bapak yang marah kepada anak akan munculkan anak yang akhlaknya tidak baik. Kadang-kadang kan nyalain, anak ibu ini lawan bapaknya baik, padahal bapaknya waktu ngedidiknya dengan marah-marah. Anak yang dibesarkan dengan marah, anak akan lebih pintar marah. Tuh, Masya Allah, luar biasa. Makanya Nabi, bapak-bapak, ada seorang sahabat bertanya sama Nabi gini, ya Rasul, hebat sekali kau suka mencium anakmu, kau suka mencium cucumu. Kalau kamu bagaimana, suka cium cucu gak? Aku gak pernah ya Rasul. Masya Allah. Nabi ketika ada seorang sahabat yang ngaku tidak pernah mencium cucunya, Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang sama cucunya, maka dia tidak akan disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bapak-bapak, Nabi itu ketika cium cucu, ingatnya Allah. Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya menyayangi anak dan cucu. Ini yang saya katakan hadirin, mohon maaf, Nabi akhlaknya sangat jauh dibandingkan dengan kita. Pak, Nabi itu gak pernah pulang ke rumah kemudian langsung tidur. Tugas malam sama Pak tidur. Nabi kalau pulang ke rumah, mohon maaf, pipis dulu, gosok gigi dulu, wudu dulu, baru ngobrol dulu sama istrinya, baru tidur. Mohon maaf, kalau bapak-bapak nih yang masih muda di sini ya, yang masih seneng malam Jumat, ya, kalau bapak berhubungan sama istri bapak nggak pakai berkencan dulu, enak nggak?
Makanya Nabi mengajarkan berkencan dulu, jangan main coblos. Itu konsep yang luar biasa. Karena menurut pengakuan istrinya, Nabi gak pernah yang namanya tidur bersama istrinya, atau apalagi mau tidur sendiri saja tanpa ngobrol sama istrinya. Alias Nabi itu bercengkrama sampai istrinya cerita, akhirnya kan muncul senang, muncul dekat, baru tegrem. Tuh, itu mau yang tegrem, wah tahu-tahu di jalanan ketemu yang baik loh. Pak Haji itu mah enggak kayaknya, saya ini mah. Artinya Masya Allah, akhlak Nabi luar biasa hadirin. Nabi gak pernah ketemu keluarganya gak punya wudu. Nabi gak pernah ketemu keluarganya gak gosok gigi dulu. Bisa dibayangkan Pak, kalau dari mana-mana, mohon maaf, apalagi saya ngerokok, apalagi kalau di kampung Betawi yang namanya maulid Nabi, jengkol pasti ada, pete pasti ada, ikan asin pasti ada. Dan pulang-pulang kan bini kita bau pete. Tapi Nabi saat itu menjaga bau mulutnya dengan gosok gigi dulu sebelum ngobrol sama istrinya. Masya Allah. Ini yang saya katakan datang jauh akhlak kita. Makanya kemudian Quran melambangkannya dengan uswatun hasanah. Nah, itu Bapak Ibu masalah uswah. Makanya kemudian saya belum pernah maulid Nabi menerangkan akhlak Nabi. Nggak sanggup saya. Teman-teman saya mengatakan saya mah enak pakai akhlak, saya nggak bisa. Yang saya terangkan, mohon maaf, kencing Nabi, keringat Nabi, uban Nabi, mohon maaf ya, bekas cebok Nabi. Pernah saya cerita Pak, Nabi habis perang Uhud, kakinya bengkak, diobatin dokter berkali-kali nggak sembuh. Ternyata enggak, dipanggil dokter enggak sembuh, nyari orang yang bisa ngobatin. Ternyata mendengar ada seorang sahabat yang ngobatinnya pakai batu. Dipanggil sama Nabi, suruh ngobatin Nabi habis perang Uhud ketika Nabi di Madinah. Masya Allah, dengan ditempelin batu sembuh. Ditanya sama Nabi, Bang, ini batu dari mana? Ternyata apa yang dikatakan? Ya Rasul, mohon maaf, ini batu. Aku pernah melihat kau pipis, ceboknya pakai batu. Kau buang batu itu, ini batunya ya Rasul. Bekas pepernya doang ini obat. Ada nggak di sini yang bekas pepernya pipis kemudian jadi obat? Nabi saat itu kemudian ngomong kayak gini nih, ya Rasul, bagaimana ini? Apa kata Rasul? Rasul tersenyum kemudian mengatakan, pakailah batu itu untuk membantu orang. Ini Pak, saya baca ini, saya punya buku bagus. Mu'jizatir Rasul Alfa Mu'jizat. Ini guru besar Kuliyatud Dakwah Jami'ah Al-Azhar, guru besar Al-Azhar Kairo, Fakultas Dakwah Dr. Mustafa Murad. Ini hadisnya luar biasa sahihnya. Ada takhrijnya di sini. Ini ada cerita Ummu Aiman. Bapak tahu Ummu Aiman? Ummu Aiman itu ibunya Nabi, ibu angkatan, ibu asuh. Tapi tinggalnya Ummu Aiman setelah Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad meninggal baru Ummu Aiman meninggal. Ummu Aiman sebelum nikah sama sebelum Rasulullah nikah sama Khadijah, yang menemani Rasul Ummu Aiman. Makanya Bapak pernah dengar Nabi ngasih mas kawin sama Siti Khadijah itu 7 ekor unta. Ya. Sebelum Nabi ngasih mas kawin 7 ekor unta kepada Siti Khadijah, Nabi itu ngasih 9 ekor unta sama Ummu Aiman. Ceritanya malam biasalah, namanya anak muda tidur, ini sebelum Nabi tidur, pipis malam-malam bangun. Nabi kalau pipis gak pernah dibuang Pak, ditandangin. Nah, kayak kita kan main buang-buang main, ditandangin. Ibarat kita taruh di botol dah, ya ditaruh di mana baik. Malam-malam Nabi tidur lagi. Kemudian menjelang pagi, Ummu Aiman ibu angkatnya bangun, aus, dilihat ada air, diminum. Ini real sejarah yang saya baca. Pagi-pagi Nabi kaget lah, yang di botol lengkap. Kemana itu? Ya kan?
Akhirnya bangunin Ummu Aiman. Ummu Aiman, Umi. Kalau dalam bahasa kitab ini, bangun kamu, bangun. Tadi yang air yang di sono nggak ada kemana, aku minum. Nabi marah. Nabi ketawa. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Ummu Aiman, karena kau meminum kencingku, maka perutmu tidak akan sakit selamanya dan tidak akan lapar selamanya. Bapak nggak percaya, monggo saya bukakan kitab ini real, luar biasa. Ini cara terbedah di majelis taklim. Ya, sangkanya yang namanya Nabi itu dijaga Allah setelah jadi Nabi. Enggak, semenjak kecil dijaga oleh Allah. Siapa orangnya? Ini Imam Nawawi Al-Bantani, ulama Banten yang meninggalnya di Mekah, dikubur di Makna, sama dengan Bapak Ibu. Pak Haji sering main ke sana. Ya, tahu berapa ya kita sore ya? Yang ketemu di sana itu. Ya Allah ya Rahman, luar biasa. Kata Imam Nawawi, siapa orangnya yang mengatakan kencing Nabi najis, maka kafir dia. Makanya jangan kaget kalau Ummu Sulaim, kata Ummu Sulaim, Ummu Sulaim itu punya anak Abdullah punya anak 9-9-nya hafal Quran semua. Ummu Sulaim suaminya Abu Talha namanya. Ummu Sulaim itu sering kedatangan Nabi di rumahnya, diajak makan Nabi Muhammad di rumahnya, makan 3 orang ya datang 7 orang, kayak gitu loh. Ceritanya Nabi habis makan capek tidur. Ini pengakuan Ummu Sulaim. Ternyata ketika tidur keringatnya Rasulullah dimasukin ke botol. Sama siapa tadi? Sama Ummu Sulaim. Ketika melihat itu kemudian Nabi Muhammad nanya sama Ummu Sulaim, Ummu Sulaim, kamu kok keringat saya dimasukin ke botol buat apa? Nih, yang saya baca dalam kitab ini, ya Rasul, izinkan aku untuk menjadikan keringatmu sebagai minyak wangiku. Kata Ummu Sulaim, ketika aku pakai minyak wangi dari keringatnya Nabi, setiap aku jalan di kerumunan orang pasti nyariin minyak wangi siapa ini, wangi apa? Artinya haram hukumnya kita mengatakan keringatnya Nabi sama dengan kita. Apalagi nyamain Nabi dengan jauh, kencingnya jauh. Kenapa? Saya baca dalam kitab ini, Nabi pernah ngomong kayak gini, aku seumur umur tidak pernah melihat puku sendiri, karena puku selalu tertelan bumi sebelum aku lihat. BAB tadi belum langsung tanah rapat. Padahal saat itu nggak ada jamban. Apa jambannya? Pasal lupa. Nggak ada jamban berikutnya. Kalau nyari cewek kan dulu mah yang punya anuan, yang punya cubluk. Bapak mah sekarang udah gak ada cubluk, orang cewek yang punya cubluk, Pak, kalau itu wah, gitu. Berarti dia warisannya banyak. Kalau orang dulu, Pak. Ya zaman dulu kan bahasanya cubluk, makanya kan, mohon maaf, buang air ya mesti keluar, gampang aja gitu. Subhanallah, pengakuan Nabi dalam kitab ini ternyata luar biasa. Aku tidak pernah melihat BAB-ku sendiri, karena BAB-ku dilarang siapapun melihatnya, termasuk aku, karena bumi akan menelan BAB-ku. Saking sucinya Nabi luar biasa. BAB-nya dijaga Allah, pipisnya dijaga Allah, keringatnya dijaga Allah, sampai bajunya dijaga Allah. Bapak pernah dengar di Turki, di museum Turki ada bajunya Rasul yang diperjualbelikan hingga akhirnya ditahan, dimasukkan museum. Itu sejarahnya dari Yahudi. Ada Yahudi senang dengan bajunya Nabi karena dijual, dibeli dia. Yahudi tadi buta. Dalam kebutaannya dia pakai bajunya Nabi untuk ulang matanya. Tapi ternyata lama-kelamaan mata Yahudi tadi yang buta sembuh dari butanya, hingga akhirnya terkenal.
tongkatnya Nabi Pak. Saya baca dalam kitab ini. Nabi ketika Fathu Makkah, mohon maaf, ketika Nabi lahir di sekitar Ka'bah yang kita tawaf itu ada 360 berhala. Salatu min awasiddin. Ya, 360 berhala yang paling besar di dalam Ka'bah. Namanya berhala Hubal, terbuat dari batu akik merah. Ketika Nabi lahir, Nabi dimasukkan ke dalam Ka'bah, berhala jatuh. Tapi yang 360 berhala yang di sekitar Ka'bah belum hancur. Itu hancurnya setelah Nabi pindah ke Madinah. Kemudian yang terjadi perjanjian Hudaybiyah, Nabi mau umroh, ya, sampai di Mekah kemudian disangkanya mau perang, hingga akhirnya terjadi turunnya idza jaa nasrullahi wal fath. Nabi masuk di dalam Masjidil Haram membawa tongkat. Kata Nabi, aku sekedar nunjuk saja berhala-berhala itu. Kemudian berhala itu jatuh sendiri, jumlah 360 berhala. Artinya terjadinya berhala hancur di sekitar Ka'bah, bukan diperangi oleh Nabi, bukan dihancurkan oleh sahabat, tapi sekedar ditutupi doang. Luar biasa. Kalau seandainya ada yang mengatakan Nabi itu manusia biasa, bedanya terima wahyu doang, keterlaluan. Pak, pernah dengar nggak Nabi dilarang hafal Quran? Tadi khotbah saya jelasin. Nabi pernah mau hafal Quran, Malaikat Jibril baca Quran, sempat buru-buru ikutin biar takut lupa kata Rasul. Begitu takut lupa, Nabi ditodong sama Allah. Wahai Muhammad, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Surah Al-Qiyamah itu. Ya, wahai Muhammad, jangan kau gerakkan lidahmu untuk menghafal. Tanggung jawabku kata Allah untuk menjadikan kamu hafal. Tuh, luar biasa tuh. Wa inna 'alaina bayana. Tanggung jawabku untuk menjadikan kamu ngerti Quran. Pak, Bapak tahu nggak ketika Nabi Mi'raj, Isra ke Baitul Maqdis, orang kafir nanya, Baitul Maqdis pintunya berapa, jendelanya berapa? Allah hadirkan Baitul Maqdis di depan Nabi, kemudian Nabi suruh ngomong, itu Nabi Muhammad. Begitulah Nabi ketika belajar sejarah Nabi Adam, diunjukin Pak umat Nabi Adam tuh Muhammad lihat, Nabi Musa lihat tuh. Makanya kenapa dalam surah Al-Qalam Allah ngomong fasbir sabran jamila, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura wa dhkur isma rabbika bukratan wa asila, fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, fasbir kama sabara ulul azmi minur. Ada bahasa sabar dalam Al-Qur'an, disebutkan nabi-nabi terdahulu. Ternyata menurut Imam Ar-Razi, caranya Nabi belajar itu, belajar kaum Nabi Musa, ditunjukin batu tuh kaumnya tuh perang sebelah sono live. Makanya di Quran banyak ketemu kata-kata id wa id qala wa id qulna. Id dalam Al-Quran itu artinya ingatlah ketika. Lebih ingat ketika, artinya Nabi pernah belajar. Nabi sudah belajar sebelum diangkat menjadi Nabi, sudah tahu. Kemudian setelah jadi Nabi diingetin. Tuh, makanya Nabi diterangkan dalam surah Al-A'la, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Aku akan bacakan Quran kepadamu wahai Muhammad, dan kamu tidak akan lupa wahai Muhammad. Wah, hebat. Nabi tidak pernah lupa dengan Al-Quran karena dijamin oleh Allah Subhanahu. Cuma kaget Pak, ada ustaz yang kemarin ramai di Bandung itu. Ustaz ngomong kayak gini, Nabi sebelum jadi Nabi itu sesat. Pernah dengar nggak? Ramai itu. Karena ini mohon maaf Pak, umat Islam, saya kemarin ngaji di Serpong Pak, ternyata banyak yang punya prinsip ini. Padahal Nabi itu walaupun hidup dengan kafir Quraisy banyak tali perut seperti di Mesir, Nabi sering diundang dan Nabi datang ke tempat tali perut itu. Tapi sebelum tali perut dimulai, sebelum orang-orang datang, Nabi datang duluan. Kata Nabi, aku selalu ketiduran, bangun-bangun udah kelar acaranya, udah bubar. Ini dibaca di sini.
Artinya Nabi dijaga banget dari maksiat. Itu Ustaz dari Bandung yang ngomong gini Pak, itu Quran dasarnya dia ngomong kayak gitu loh. Wa wajadaka dhallan fahada. Itu ayatnya loh. Wa wajadaka dhallan, wahai Muhammad, aku Allah mendapatimu sesat, kemudian Allah kasih petunjuk dolan sesat. Itu ayat sebenarnya lagi ngingetin Nabi ketika Nabi kecil dagang ke Syam sama pamannya, betul gak? Kemudian karena jalannya malam, pakai onta, gelap, nyasar, bukannya ke Syam malah ke Yaman. Makanya malaikat Jibril datang, Muhammad, kamu bukan ke Syam itu, ke Yaman, Solo sama begitu. Makanya tersesat itu kesasar jalannya, harusnya ke Syam malah ke Yaman. Cuman karena nggak baca tafsir ngarang. Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi sesat, bener juga pas jadi Nabi. Berarti sebelum jadi Nabi nggak bener dong. Ngikuti Nabi waktu itu nggak bener, ya nggak bener semua umatnya. Masya Allah. Makanya saya Masya Allah ngaji di mana-mana saya jelasin sedetil mungkin. Jangan sampai umat Islam kemudian gak mengerti tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, itu saja. Yang tadi udah. Ya, dari tadi itu ar-ruhu wal itu ar-ruhu wal malakul malaiku haulahu. Itu yang saya katakan. Kenapa Nabi seperti itu? Karena dibimbing malaikat Jibril semenjak masih bayi. Jadi Nabi itu ketika sebelum digendong kakeknya, sebelum digendong ibunya, digendong malaikat Jibril. Setelah digendong dicium keningnya. Setelah dicium keningnya malaikat Jibril, dinamai oleh malaikat Jibril, Anta Toha, Anta Hamid, Anta Yasin. Makanya Nabi dikatakan Nabi Toha. Salatullah salamullah ala Toha. Bukan Toha, pondok ujung. Salatullah salamullah ala Yasin. Yasin nama Nabi Muhammad. Makanya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Masya Allah. Kalau saya jelasin begitu takut bapak-bapak nanti puyeng, kasihan. Tapi maksud saya gini, jangan samakan Nabi dengan apapun. Pasti lebih hebat Nabi, pasti. Pipisnya, mohon maaf, ubannya. Uban Nabi ada berapa Bu? Kalau uban suami ibu ada berapa? Nabi itu perlu tahu, gak ada yang ubanan. Nabi nggak ada yang ubanan kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ubannya ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13. Nabi ubannya di depan, di samping. Cumanan ketika ditanya sama Nabi, ya Rasul, Abu Bakar nanya, nggak tahu kalau saya tanya Pak Lurah, Pak nggak ada dia mah. Udah masih muda berarti nih. Ini Pak mohon maaf, bagi yang hadir kalau saya nanya Bapak kenapa ubanan, pasti jawabannya maklum faktor U. Ya enggak? Maklum banyak pikiran. Nabi ketika ditanya ya Rasul kenapa kau ubanan, ketika aku membaca surah Al-Qari'ah keluar ubanku satu. Ketika aku membaca surah An-Naba amma tasa'alun 'anil nabiyil 'azim keluar ubannya satu. Ketika membaca ayat-ayat kiamat takutnya sapi Nabi sampai keluar uban. Subhanallah. Kan beda, keluar ubannya beda, pipisnya beda, keringetnya beda, buknya beda, apalagi tadi makanannya beda, ludahnya beda. Makanya jangan berani menyamakan Nabi dengan apapun, jauh. Ya Bu ya,
Saya tidak bermaksud berpolitik ini. Artinya perlu yang kita tahu lah, perlu yang kita tahu. Cerita-cerita ini bongkar aja Pak. Dulu banyak orang yang berani ngambil itu. Saya tahunya begitu muncul buku Muhammad Business Messenger dari Turki. Baru saya buka dalam kitabnya ada, saya bukain Pak. Orang katanya jangan begitu nurangin Nabi kok sampai begitu-begitunya. Orang kitabnya ada hadisnya jelas kok. Sahih. Dan beliau sangat fair ketika mengatakan dhaif hadisnya, sahih hadisnya. Riwayat siapa fair sekali. Gitu. Cuman saya belum diterbitin dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau Bapak ada penerbit boleh Pak terbitin. Tinggal ngomong sama saya kan berapa ya royaltinya? Enggak. Artinya gini, yang pasti ini sangat penting kita pelajari biar jangan sampai Nabi disamakan dengan siapa apapun. Itu saja. Kurang lebih mohon maaf Pak Lurah, Pak Sekda, seluruh jamaah, para asatidz mohon maaf. Saya tidak bermaksud menggurui, tapi saya pikir ini informasi penting yang saya sampaikan. Termasuk di antara tadi akhlak Nabi yang saya jelaskan, bukan berarti saya mampu, tapi memang kita nggak akan sambung. Makanya kemudian Nabi mengatakan kalau mengikuti akhlakku, mampunya baik, tuh enaknya tuh. Nabi makanya lauknya 1 kita boleh lauknya 10, begitu. Kalau memang biasanya 10, ya besok buat dikit kurang 9, 8, 3, akhirnya malah agak makan macam-macam. Kenapa? Kencing manis. Ya semudah aja macam-macam. Ya macam-macam lah. Ya yang juga manusia Pak. Tapi masya Allah, ini yang saya suka dengan Rasulullah Pak. Walaupun kita nggak akan sanggup mengikuti akhlak Nabi, tetap kita dijamin dan syafaat. Makanya ada sebuah lagu, Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadza matlabi. Ya Rasulullah, syafaat milikku ya Rasulullah. Itu yang aku pilih ya Allah. Itu yang aku mau ya Allah. Antal murtaja yaumaz zihab. Kau yang kami harapkan di saat nanti di hari kiamat ya Rasulullah. Ishfa' lana ya khairul anam. Ishfa' lana ya habibana. Laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi. Surga haram bagi nabi-nabi yang lain. Surga haram bagi umat-umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad dan nabinya masuk surga semuanya. Luar biasa ini, cakep Pak. Mudah-mudahan yakin kita bersama Nabi surga, amin ya Rabbal. Asal kita mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, alhamdulillah setelah kita dapat pelajaran pada malam hari ini, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan dan kehidupan. Mari kita syukuri. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah kepada kita semua. Amin. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala anhu Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawfiq umurana wa nawfi sa'atina wa ta'ati rasul wa ta'ati walidain wa sholli asadana wa nawwir qulubana wa sabbit jimanana wa asin amalana wa min syarri kulli ma'in dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Subhana
wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, demikianlah